Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita sudah sampai di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini, pembahasan kita adalah di chapter 7 tentang persediaan. Ya, jadi ada dua tujuan mendasar kenapa kita harus melakukan pengendalian atas persediaan. Yang pertama adalah untuk melindungi persediaan dari kerusakan atau dari pencurian, dan yang kedua adalah untuk melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Nah, pengendalian persediaan ini dimulai pada saat persediaan itu diterima. Nah, dokumen yang sering digunakan untuk proses pengendalian persediaan adalah yang pertama dokumen pesanan pembelian, lalu yang kedua laporan penerimaan, dan yang ketiga adalah faktur. Untuk pesanan pembelian atau purchase order ini memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Lalu laporan penerimaan atau receiving report harus dilengkapi segera setelah barang diterima. Jadi untuk memastikan persediaan yang diterima adalah barang yang dipesan, lalu harga, jumlah, dan keterangan barang dalam pesanan pembelian, dan laporan penerimaan dicocokkan dengan faktur. Setelah itu, kalau sudah cocok, baru dicatat di dalam pencatatan akuntansi. Nah, menggunakan sistem persediaan perpetual yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, sedikit kita singgung di pertemuan sebelumnya. Jadi, menggunakan sistem perpetual untuk perusahaan dagang juga merupakan alat pengendalian yang efektif atas persediaan. Kenapa? Karena informasi mengenai jumlah setiap jenis barang selalu tersedia dalam buku besar pembantu persediaan. Lalu, pengendalian untuk melindungi persediaan mencakup tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan ataupun pencurian, baik oleh pelanggan ataupun karyawan. Contohnya, tingkat pengamanannya adalah yang pertama, persediaan harus disimpan dalam area dengan akses terbatas. Maksudnya adalah yang bisa mengakses hanya karyawan yang berwenang. Lalu yang kedua, barang yang berharga atau berharga tinggi disimpan di dalam lemari terkunci khusus. Lalu yang ketiga, menggunakan alat cermin dua arah, kamera, lalu penjaga keamanan. Nah, untuk memastikan keakuratan jumlah persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, perusahaan itu juga tetap harus melakukan perhitungan persediaan secara fisik. Nah, penghitungan ini dilakukan pada akhir tahun. Lalu untuk masalah akuntansi umum utama yang muncul pada saat barang yang identik yang diperoleh dengan biaya yang berbeda pada periode tertentu. Jadi mungkin saja perusahaan itu melakukan pembelian barang dengan jumlah yang sama, dengan jenis yang sama, tapi
dengan biaya yang berbeda karena dibeli pada periode yang berbeda. Sehingga perlu melakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya. Sehingga ayat jurnal akuntansi yang tepat itu dapat dicatat. Nah, kalau kita baca di materi di buku, jadi untuk metode arus biaya persediaan itu asumsinya ada 3. Yang pertama FIFO, LIFO, dan average. FIFO itu adalah singkatan dari first in first out. Jadi barang yang dibeli pertama kali itu adalah barang yang pertama kali akan dijual. Sehingga persediaan akhir berasal dari pembelian yang paling terakhir. Lalu yang kedua, ini LIFO atau last in first out, itu berarti unit yang paling terakhir yang dibeli itu adalah yang akan dijual terlebih dahulu. Sehingga persediaan akhirnya itu akan berasal dari pembelian yang pertama. Lalu asumsi yang ketiga adalah rata-rata tertimbang. Jadi biaya unit yang terjual dan persediaan akhir merupakan rata-rata tertimbang dari biaya pembelian. Lalu jadi pada saat FIFO, metode FIFO itu digunakan dalam perpetual inventory system atau sistem perpetual, maka biayanya itu yang termasuk di dalamnya HPP-nya itu adalah pada saat dibeli. Jadi HPP-nya itu alurnya itu sama dengan alur perubahan persediaan. Contohnya, pada toko-toko yang menjual barang groceries itu menempatkan barang-barang seperti susu atau barang-barang dengan yang mudah rusak itu berdasarkan tanggal expired-nya. Jadi barang dengan tanggal expired yang awal itu akan diletakkan di sebelah paling depan, sehingga ini akan dengan cara ini produk yang paling pertama dibeli sehingga akan terjual terlebih dahulu dibandingkan barang-barang yang diletakkan di belakangnya yang dibeli kemudian. Nah, kalau menggunakan LIFO, LIFO pada perpetual inventory system, biaya HPP-nya itu berasal dari biaya yang paling dari pembelian yang paling terakhir. Jadi LIFO ini biasanya digunakan LIFO ini biasanya digunakan pada kasus-kasus yang jarang ketika produk itu terjual, produk yang terjual itu berasal dari produk yang paling terakhir dibeli.
Tapi untuk kepentingan pajak, LIFO itu banyak digunakan meskipun tidak mencerminkan alur fisik barang. Nah, kalau yang rata-rata tertimbang, bila digunakan pada perpetual inventory system, biayanya itu akan selalu dihitung ulang ketika ada pembelian, ketika dilakukan pembelian. Jadi akan dilakukan setiap kali, akan dihitung ulang setiap kali dilakukan pembelian. Nah, teknik ini dinamakan dengan moving average. Nah, kalau tadi kita membahas kalau kita menggunakan asumsi arus biaya itu pada perpetual inventory system. Nah, ketika kita aplikasikan dalam periodic inventory system, maka pendapatan itu hanya dicatat setiap kali ada penjualan. Nah, ketika penjualan itu dicatat, kalau menggunakan periodic inventory system itu tidak mencatat HPP atau beban pokok penjualan. Nah, pada akhir periode akuntansi, perhitungan persediaan secara fisik itu dilakukan untuk menghitung beban persediaan dan beban pokok penjualan. Jadi beban pokok penjualan kalau di periodic inventory system itu pada saat akhir periode akuntansi setelah dilakukan perhitungan persediaan secara fisik, bukan per penjualan seperti yang perpetual. Jadi kenapa sih kok ada 3 asumsi arus biaya? Jadi FIFO, LIFO, dan average ini mencerminkan perbedaan dalam beberapa hal tertentu. Jadi di sini ada 4 perbedaan yang bisa nanti kita bandingkan apabila kita menggunakan FIFO, LIFO, atau average. Jadi perbedaannya antara lain pada sisi beban pokok penjualan, laba kotor, laba bersih, dan persediaan akhir. Dengan catatan, kalau misalnya harga beli barang kita itu tetap sama, maka mau menggunakan FIFO, LIFO, average itu tidak memberikan hasil yang berbeda atau hasilnya tetap sama. Tapi biasanya harga barang itu akan mengalami perubahan. Jadi biasanya memang harganya dengan jenis barang yang sama harganya bisa berbeda-beda. Jadi kalau metode FIFO itu pada saat ada peningkatan harga, maka dia akan menghasilkan laba bruto dan laba neto yang lebih tinggi daripada metode LIFO. Jadi saya ulang, kalau metode FIFO ketika ada inflasi
atau harga itu meningkat terus, jadi ada peningkatan harga, maka laba kotor dan laba bersih menggunakan metode FIFO itu akan lebih tinggi daripada metode LIFO. Tetapi dalam periode di mana biaya naik secara cepat, persediaan yang terjual harus diganti dengan biaya yang semakin tinggi. Dalam keadaan seperti ini, laba bruto dan laba kotor dan laba bersih FIFO yang lebih besar disebut laba persediaan atau laba ilusi. Lalu yang LIFO, tadi kan yang kita bahas tentang FIFO. Kalau LIFO itu selama periode adanya peningkatan biaya, maka LIFO itu memberikan tampilan biaya yang paling terakhir dibandingkan dengan penjualan pada laporan laba rugi. Jadi kalau menggunakan metode LIFO itu dia menampilkan biaya yang paling akhir. Lalu LIFO itu juga dia bisa digunakan untuk saving income tax. Karena dia kan yang tampil kalau kita menggunakan metode LIFO itu adalah biaya yang paling terakhir. Nah, biaya yang paling terakhir itu kan biasanya biaya yang paling tinggi. Semakin tinggi biaya, kalau kita bandingkan dengan penjualan, maka laba kita akan semakin menurun. Karena labanya menurun, menghasilkan pajak kita pasti juga akan semakin menurun. Sehingga ketika kita memilih untuk menggunakan LIFO, maka laba bersih setelah pajak kita itu pasti akan lebih rendah daripada kita menggunakan FIFO. Kalau metode rata-rata tertimbang itu dia berada di antara FIFO dan LIFO. Lalu yang selanjutnya adalah menilai dengan biaya atau nilai pasar yang lebih rendah. Jadi jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, maka metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah atau lower of cost or market (LCM) method digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto atau net realizable value dari persediaan tersebut. Nah, ini bisa kita hitung. Rumusnya adalah perkiraan harga jual dikurangi dengan biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Metode LCM itu dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara. Biaya, harga pasar, dan penurunan dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, setiap barang dalam persediaan. Yang kedua, kelas atau kategori utama dalam persediaan. Yang ketiga adalah persediaan secara keseluruhan. Lalu, bagaimana posisi persediaan ini di
laporan keuangan. Nah, persediaan ini adalah merupakan akun merupakan bagian dari aset. Nah, aset lancar sehingga dia ditampilkan di laporan posisi keuangan di sisi aset lancar. Nah, selain nilai dari persediaan, biasanya yang dilaporkan juga adalah yang pertama metode untuk menghitung biaya persediaan, apakah menggunakan FIFO, LIFO, atau average. Yang kedua adalah metode penilaian persediaan, menggunakan biaya atau LCM. Nah, bagaimana pengaruh kesalahan persediaan pada laporan keuangan? Jadi, setiap kesalahan persediaan yang terjadi akan mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, meskipun persediaan ini dia dicatatnya dilaporkannya itu di laporan posisi keuangan. Nah, beberapa alasan yang mungkin terjadi atas kesalahan persediaan antara lain yang pertama, persediaan fisik yang ada di tangan salah dihitung. Lalu yang kedua, biaya-biaya yang dialokasikan secara tidak benar ke dalam persediaan. Contoh, perhitungan dengan menggunakan metode FIFO atau average-nya diterapkan secara tidak benar. Lalu yang ketiga, persediaan yang ada di pengiriman dimasukkan secara tidak benar atau dikeluarkan dari persediaan. Lalu yang keempat, persediaan konsinyasi dimasukkan secara tidak benar atau dikeluarkan dari persediaan. Kesalahan persediaan itu seringkali timbul dari persediaan yang ada di pengiriman pada akhir tahun. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di chapter 6, persyaratan pengiriman barang itu akan menentukan kapan kepemilikan barang itu akan berpindah. Jadi kemarin sebelumnya sudah kita bahas. Jadi kalau yang FOB shipping point itu berpindah ketika barang itu dikirimkan. Jadi ketika sampai di perusahaan ekspedisi, nah itu kepemilikannya sudah berpindah. Tapi kalau FOB destination, itu kepemilikannya akan berpindah pada saat barangnya itu sudah diterima oleh pembeli. Lalu yang juga sering timbul kesalahan adalah dari persediaan konsinyasi. Jadi, pengusaha mengirimkan barang dagangan ke pedagang eceran yang bertindak sebagai agen dari produsen. Jadi, produsen yang disebut dengan pengirim barang atau konsainer mempertahankan kepemilikan sampai barang terjual. Lalu barang dagangan tersebut dikirim pada konsinyasi kepada pedagang eceran yang disebut dengan konsinyi atau penerima barang. Barang dagangan yang belum terjual pada akhir tahun adalah bagian dari persediaan produsen atau pengirim barang. Walaupun barang tersebut itu secara fisik ada pada pihak penerima barang. Jadi barang konsinyasi itu kan barang titipan. Jadi kalau dia belum terjual, maka yang mencatat persediaan itu adalah tetap produsen, bukan agennya.
Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari bab tentang persediaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.